guys, welcome back to my channel. Back again with me, Jane. Hari ini aku mau kontennya curcol, karena ini video pertama aku di usia yang 25 tahun. Yeay. Kan kalau misalnya kalian, mungkin hampir sebagian besar dari kalian itu familiar sama video aku yang dilema 23 tahun INFP. Aku mau coba di sini kalau bisa. Aku mau bikin kayak update, dan ini yang di aku di usia 25 tahun gitu kan, karena mostly itu tuh kayak tahap-tahap usia yang apa sih, big change gitu, step-step big change in our life gitulah pokoknya. Terus kita intro dulu guys. Jadi sebelumnya ini kan 25 tahun ini berarti udah bisa dikatakan aku quarter life gitu ya, 25 tahun kan. Nah sekarang sih aku perasaannya ya, aku pribadi, aku nggak lagi aku kan ngalamin kayak life quarter crisis itu kan justru sebelum aku 25 tahun. Jadi kalau misalnya life quarter crisis itu kan lebih mengarah ke kita tuh nggak tahu tujuan hidup apa, kayak nggak ada life purpose gitu kan, bingung gitu kan. Terus mungkin juga kita ya mencoba untuk jalanin hidup kayak biasa, tapi sebenarnya kita nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Itu kan sebelumnya aku udah pernah bahas mengenai life quarter crisis gitu kan. Nah itu aku tuh udah lewat sebelum aku umur 25 tahun gitu. Dan kemudian pas aku umur 23 tahun di video yang INFP 23 tahun itu, seingat aku tuh lagi galau kan. Kalau aku tuh mau YouTube, aku udah yakin mau nge-YouTube, tapi aku belum yakin masalah kalau aku tuh mau aku tuh siap buat orang-orang melihat sisi emosional aku, ataupun mengetahui aku secara lebih dalam. Karena kalau misalnya kita pilih YouTube berarti kan otomatis kayak, apalagi aku channelnya tentang personality ya gitu, yang udah pasti aku tuh bakal banyak berinteraksi mengenai perkembangan personality aku gitu kan. Waktu itu ya sebagai introvert aku belum siap gitu kan. Cuman udah lewat itu 23 tahun, terus aku sempat kerja, terus aku out, terus akhirnya aku memutuskan fix aku mau YouTube aja gitu kan. Terus sekarang wala nih yang 25 tahun nih aku. Terus di 25 tahun ini aku ngerasa kayak aku tuh gak mau kayak memberikan judul pada diri aku gitu. Misalnya aku ngelakuin YouTube, terus kalian di grup ataupun mana, berarti kan kalian tuh suka kalian nyebut aku YouTuber gitu kan ya, karena aku bikin YouTube gitu kan. Cuman aku nggak mau melabel diri aku juga sebagai YouTuber, karena sebenarnya aku emang ya dibuat karir juga ya, syukur gitu ya. Cuman aku juga nggak, maksudnya pas makin kesini aku kayak aku masih mau melakukan hal lain juga gitu loh, bukan cuman plug YouTube terus aku jadi YouTuber gitu. YouTube ini sebenarnya aku lebih kayak ke cara aku buat menyampaikan apa yang aku rasa aku harus sampaikan ke kalian gitu. Makanya aku kayak bikin personality talks gitu kan, karena itu di saat itu aku tuh ngerasa aku harus menyampaikan pesan itu ke kalian gitu kan. Terus kalau dibilang terus aku karirnya apa dong gitu kan, aku juga nggak tahu guys. Aku bener-bener kayaknya aku ngerasa aku tuh nggak mengejar satu karir tertentu gitu. Jadi maksud aku dimana aku nggak mau nge-label diri aku sebagai YouTuber ataupun writer gitu, karena aku cuman melakukan hal yang menurut aku
sekarang tuh harus lakuin gitu. Sekarang nih ya, di umur 25 tahun ini aku ngerasa aku ngelakuin aja apa yang menurut aku benar saat ini gitu. Kalau misalnya aku merasa aku harus ngelakuin ini, ya aku lakuin. Kalau misalnya aku merasa harus menyampaikan sesuatu ke kalian, aku sampaikan gitu. Jadi nggak ada karir tertentu gitu sih guys kalau aku ya. Terus update lagi, aku tuh sebenarnya lagi ada mau new project gitu kan. Cuman aku di 25 tahun ini juga aku ngerasa bukan lagi lebih ke aku nggak tahu purpose aku apa, tapi sekarang tuh aku tahu purpose aku apa. Terus akhir-akhir ini aku juga dapet wangsit lagi, dapet intuisi sesuatu yang aku pengen lakuin nih, new project ini. Tapi aku lebih ke kayak takut gitu guys. Jadi waktu itu aku kan pernah, aku udah cerita ya, kayaknya aku udah cerita deh, yang aku tuh dulu pernah kan mau jadi K-pop idol gitu. Nah terus aku sempet audisi gitu kan berkali-kali. Nah itu tuh saat itu aku sampai berhenti kuliah kan, karena di situ aku karena di situ aku kayak merasa yakin banget kalau itu tuh path aku gitu. Di situ aku masih stupid lah ya gitu istilahnya, masih muda. Terus akhirnya aku keluar nih kan dari kampus setelah aku audisi, dan ternyata aku kan nggak masuk tuh guys. Nah di situ kan ada kayak kekecewaan, ada kegagalan di situ kan yang memeluk aku tuh kegagalan. Nah terus di situ aku ya banyak pelajaran, kayak ya kalian pasti mostly juga udah tahu ya kalau misalnya kegagalan itu adalah pelajaran yang sangat berharga gitu ya, bahkan lebih berharga dibanding kesuksesan menurut aku. Karena kegagalan itu ya nggak ada yang tepuk tangan buat kita gitu, nggak ada yang indah gitu, kecuali kita mencoba tetap mengindahkan itu, karena kita tetap harus berjalan, kita tetap harus hidup gitu kan, walaupun waktu itu kayaknya hidup kita runtuh gitu. Nah di usia 25 tahun ini, terus kebetulan aku punya new project nih. Nah ketakutan itu tuh kayak mengulang gitu guys, karena INFP juga nih ya, salah satu fungsinya kan Finesite itu apa sih guys, aku malah nggak terlalu apa loh kayaknya sih deh, enggak deh, apa pokoknya itulah. Antara itu ada fungsi yang kayak ingat-ingat kejadian masa lalu yang dijadikan pelajaran biasanya sama INFP. Jadi kayak misalnya kalau kita nasihatin orang atau kita ingin melakukan sesuatu tuh, kita pasti agak sedikit membandingkan sama kejadian kita di masa lalu gitu. Gue pernah nih kayak gini, waktu itu gue nggak bisa, waktu itu gue gagal gitu. Nah itu tuh kayak membuat aku kebayang gitu, kayak aku tuh takut kalau misalnya kali ini akan kayak gitu lagi gitu loh. Cuman dibanding sama waktu itu kan 2014 ya, berarti aku umur 19-an deh kayaknya, umur 19-an apa 18 gitu. Tapi dibanding saat itu aku kayak, kalau sekarang kan aku nothing tulus ya, aku sekarang nggak punya apa-apa buat, maksud aku walaupun aku harus meresikokan sesuatu, aku juga nggak ada sesuatu yang buat hilang, karena aku nggak ya emang aku nggak ada apa-apa kan gitu. Kayak kalau waktu itu kan aku punya kuliah gitu kan, terus aku kayaknya intuisi aku emang waktu itu harusnya kayak gitu kan, dan akhirnya aku risknya itu adalah kuliah aku singkirkan gitu. Terus kalau sekarang risknya lebih nggak ada sih guys gitu kan, kayak aku nothing tulus. Jadi sebenarnya nggak ada yang harus aku takutin banget. Cuman ya itulah, karena salah satu fungsinya itu memanggil masa lalu, jadi aku masih kebayang-bayang misalnya kalau misalnya aku sekarang menemui kegagalan lagi tuh gimana gitu kan. Tapi namanya juga aku gitu pasti ujung-ujungnya aku bakal tetap ngelakuin guys. Jadi ya udah, aku emang ngerasain ini, tapi ya udah, aku pasti ujung-ujungnya bakal tetap ngelakuin itu gitu. Karena aku nggak bisa gitu, aku tuh nggak
aku tuh nggak bisa gitu, kayak udah nyerah aja lah, terus ya udah gitu berpasrah, atau udahlah lupain aja intuisi ini, atau aku tuh nggak bisa gitu, karena aku tuh juga pernah udah janji sama diri sendiri kalau aku tuh bakal 100% all in ngikutin intuisi aku gitu. Dan update ini sebenarnya sih buat ini aja, update perjalanan aku, journey aku gitu ya, entah di mana nanti aku nyampe nya gitu, supaya kalian juga bisa lihat real gitu. Kalau misalnya pun nanti aku sukses ataupun misalnya nanti aku gagal, kalian tuh bisa lihat gitu. Karena aku nggak masalah kalian lihat aku gagal gitu, kayak kenapa gitu, karena apa, maksudnya kadang orang kan yang misalnya yang ingin dilihatin cuman sukses gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian gagal, kalian merasa kok gue nggak kayak dia ya, kok gue nggak kayak gini ya, misalnya kok gue umur segini masih kayak gini ya, atau gue umur segini kok masih gini-gini aja gitu. Kita semua sama gitu loh guys, kita juga itu namanya hidup gitu. Jadi biar kalian lihat gitu loh, maksudnya kalau semua orang tuh struggle gitu, walaupun yang kalian lihatnya mereka berhasil, mereka seneng gitu, sebenarnya di balik itu mereka punya struggle yang mungkin gak mereka tunjukin gitu kan. Nah di sini aku pengen kalian lihat struggle aku gitu, jadi kalian feel better with yourself gitu. Aku juga tidak akan menyerah walaupun aku sendiri takut. Ini aku senyum-senyum padahal sebenarnya aku takut gitu. Walaupun aku sendiri takut karena new project ini akan sangat kompetitif lah istilahnya, dan aku nggak sedikit banyak gitu concern gitu. Oh ya, bentar lagi lebaran guys, jadi aku minal aidin wal faizin, aku mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada salah kata, salah apapun pokoknya sama kalian. Oh ya, terus kita juga masih harus stay at home guys ya, sebisa mungkin yang memungkinkan untuk tetap di rumah dulu gitu ya, jangan kemana-mana dulu, supaya kita sama-sama stay safe. Kita bantu orang-orang yang udah berjuang selama masa pandemi ini gitu ya kan, dengan kita menghargai mereka, terus kita juga menjaga kesehatan kita, bukan buat kita doang, buat semua umat manusia di bumi ini gitu ya. Jadinya aku minta doa aja buat new project ini, semoga lancar gitu. Kalian doakan aku terus, kita sama-sama berjuang. Kalau misalnya kalian belum menemukan purpose life kalian, find that purpose guys gitu ya. Sebisa mungkin aku harap itu memungkinkan buat kalian menemukan life purpose kalian, karena itu worth it gitu guys. Kayak misalnya gimana sih kita caranya tahu kita udah ada bener di path jalan kita atau di life purpose kita tuh, gimana kita taunya? Salah satunya adalah dengan saat kalian menjalani sesuatu tuh, entah kenapa ya secara natural kalian tuh akan maju terus gitu. Kayak misalnya akan ada setback, sesuatu proses ini tuh ada setback, tapi nanti kalian akan maju lagi. Ada setback, kalian akan maju lagi secara perlahan gitu. Karena sebenarnya otomatis gitu diri kalian kalau misalnya udah ada di path yang benar, kalian tuh kayak akan selalu tahu apa yang nextnya kalian harus ngapain, nextnya kalian harus ngapain gitu loh guys. Jadi kalau misalnya memungkinkan buat kalian, coba kalian bicara sama diri sendiri, kayak oke, kayaknya gue mau deh 100% all in sama life purpose gitu. Dan aku berdoa semoga kalian akan cepat menemukan life purpose itu ya gitu, di berapapun usia kalian. Itu sebenarnya doesn't matter. Mau kalian life quarter crisis tapi kalian udah nggak quarter lagi usianya, itu it's okay guys gitu. Jadi ya let's just being human, oke? Kita jadi manusia aja, ya udah gitu. Kedepannya aku bakal update kayak gini sih, curcol. Mungkin nanti di 27 atau di 29, entahlah. Pokoknya pas
aku merasa hidup aku akan banyak perubahan. Di situ aku akan update gitu. Terus aku juga senang dengerin update kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau update gitu, kayak curhat, kalian tuh dulu kayak gini, terus setelah kita kan udah 2 tahun nih gitu, misalnya kalian subscribe aku dari awal-awal gitu, terus perkembangannya apa, atau kalian ya curhat lah gitu, misalnya kak aku udah nemuin life purpose aku, atau kak aku udah fix mau all in sama life purpose apapun, pokoknya kalau kalian mau sharing silahkan gitu, because karena itu aku juga di sini gitu, aku dengerin kalian. Terus udah sih kira-kira, kayaknya menurut aku update segitu dulu. Tetap semangat, terus semoga kita semua sehat selalu ya, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terus komen yang tadi aku bilang kalau misalnya kalian mau sharing. Oke, see you in the next video. Bye bye.